Boleh PowerPoint-nya. Saudara, saya tidak pandai bercerita seperti Pak Jo. Sejujurnya pagi hari ini nggak tahu kenapa, apa karena dingin, saya kedinginan dan gemetar, saudara. Jarang saya seperti ini, jarang. Beberapa waktu yang lalu Ibu Iin sharing Tuhan, dan itu membuat ada sebuah kegundahan, sebuah ketakutan juga di satu sisi, ketakutan yang dari Tuhan tentunya. Saudara, di tengah semua tadi janji percepatan, di semua janji Tuhan, kita masuk masa Daud dan Salomo, masa Yusuf, bahkan yang sudah ketiga, berarti ini yang sudah terakhir dan harus terjadi. Semua aman, saudara? Aman. Di tengah semua yang ajaib yang Tuhan sediakan, hari-hari ini saya sedang mendengar banyak hal yang membuat saya bertanya dan tanya-tanya, dan hati ini cukup sedih, saudara. Di tengah semua yang Tuhan sedang sediakan, yang kami alami, kita alami, ada orang-orang yang masih bergumul dengan kedagingannya, dengan kekurangannya. Saya tidak tahu, saudara, kenapa bisa begitu dan bagaimana mengatasinya. Saya tidak akan bahas tentang sumpah, karena Ibu berkata sudah bosan tentang sumpah. Tapi saya mau berkata begini, saudara, kita sangat membutuhkan sumpah. Karena seringkali ada momen-momen sebenarnya pikiran kita, perasaan kita, itu yang menjadi penghalang dari apa yang Tuhan mau. Saya kasih contoh, mungkin beberapa waktu yang lalu saya disuruh mendoakan orang Taiwan dan orang Cina. Jelas kok Ibu ini berkata, doakan dalam bahasa Inggris. Tapi biasa pikiran saya, nanti kalau saya ngomong Inggris begini-begini gimana? Dan mereka tidak bisa bahasa Inggris, maka saya membuat sebuah kesalahan. Kecil sih, tapi tetap berdampak, saudara. Nah, kalau kita dibawa dalam sebuah percepatan, dibawa dalam masa Daud dan Salomo, dan apapun yang kita lakukan di sini berdampak ke seluruh dunia, kalau saudara nggak gentar, itu masalah, saudara. Itu masalah besar. Nah, mungkin yang saya sampaikan, terutama di awal-awal, kita sudah sering dengar. Tapi semoga ada perspektif baru yang coba sambil saudara merelasikan dengan diri saudara. Di mana engkau berada? Sebelumnya saya mau berkata begini, saya sangat bersyukur. Saya selalu mengingat dari mana saya diambil. Saya mengingatkan diri saya. Saya bukan dari keluarga Kristen. Saya selalu berkata, ayah saya seorang paranormal sampai hari ini. Tapi saya bersyukur ada koneksi-koneksi ilahi. Baik lewat pernikahan, lewat persekutuan dengan Ibu Panglima. Dan saya sangat bersyukur. Saya sangat menghargai. Itu biar bagaimanapun membawa saya sampai hari ini. Nah, saudara, ini mungkin hal yang sudah biasa kita dengar, tapi coba pikirkan bersama-sama. Pilihan dan respon itu menentukan. Tadi mungkin hal-hal yang sederhana yang Pak Jo katakan. Kalau kita tidak masukkan firman dalam hidup kita, lalu value apa yang ada dalam hidup kita? Karena value itu menentukan saudara memutuskan sebenarnya. Kalau kita tidak belajar selalu tanya roh Tuhan, maka pikiran kita lah yang akan bicara. Perasaan kita lah yang akan bermain, saudara. Dan seringkali jebakan demi jebakan itu tipis dan momennya singkat, saudara. Saudara nggak punya waktu untuk berdoa sejam, nggak ada. Waktu saya melakukan kesalahan itu, saya ingat saya berdiri di situ tuh, saudara. Itu cuman beberapa detik pikiran itu masuk, dan langsung saya putuskan seperti itu. Terus saya ini selalu ngomong, kalau Ibu perintahkan, biasanya sudah ada hitungan. Saya ini sering ngomong loh, saudara. Ya, tapi sekali lagi, pilihan dan respon itu menentukan. Semakin sudah dibawa tinggi, dibawa cepat, ini semakin mengerikan. Makanya kita butuh sumpah. Makanya kita perlu mercy and grace setiap saat. Amin.
Semangat, saudara? Saudara nggak semangat, saya tetap semangat kok, nggak apa-apa. Saya mau beri pertanyaan dulu, mari. Slide berikutnya. Saudara pilih yang mana? Nomor 1 apa nomor 2? Siapa yang pilih nomor 1? Oh, 1 orang. Siapa pilih nomor 2? Oke, cukup banyak. Siapa yang tidak memilih? Saudara kebangetan. Pilih Indonesia. Kan ini contoh, Bu. Gitu. Saya kasih bantu, next slide. Saya kasih bantu. Nah, pegunungan, saudara pilih. Siapa pilih pegunungan? Nggak ada 1 orang. Siapa pilih pohon kurma dan oasis kecil? Ini jebakan ini. Ini memang jebakan, saudara. Tapi secara manusia, kita pilih pohon kurma dan oasis kecil. Itu logis, itu enak dipandang mata. Tapi nanti itu nomor terakhir. Jawabannya di nomor terakhir. Ya, tapi biarkan ini menjadi gambaran buat kita bahwa seringkali kita mau masuk percepatan itu ada harganya, saudara. Betul? Kita mau masuk masa Daud dan Salomo, ada yang perlu kita kerjakan. Kita mau terima sumpah, sama. Enggak, saya seringkali berkata begini, saya nggak mau, saudara. Itu sudah berkali terjadi dalam hidup saya, bicara pasukan Raja Wali, mungkin banyak orang tinggal bajunya aja. Pasukan Raja Wali. Tapi nggak pernah perang. Saya nggak mau bright and bloom, ujungnya tinggal baju dan gantungan kunci. Saya nggak mau. Saudara ngerti maksud saya? Oke. Next. Saudara, kisahnya dimulai di Kejadian 11. Terah itu punya 3 orang anak. Siapa? Abram, Nahor, dan Haran. Ya, ternyata saya pikir Haran itu anak paling kecil. Haran itu anak paling tua menurut beberapa literatur. Dia umur 60, baru Abraham dilahirkan. Jadi mungkin ada hubungan khusus antara Terah dengan Haran. Dan Terah, ada beberapa literatur berkata mendengar cerita Abram, bahwa dia dipanggil untuk keluar dari Ur Kasdim ke tanah perjanjian. Mungkin juga buat Terah, saya sedih karena Haran mati di situ. Dan pindah ke kota Haran. Dia nggak sampai ke Kanaan, saudara. Kata Terah artinya delay, melambat atau station, berhenti. Tapi saya bukan cerita tentang Terahnya, saudara. Ada seorang pribadi yang secara manusia, sial banget. Secara manusia. Namanya siapa? Lot. Bapaknya mati di Ur Kasdim. Dia jadi cucu kesayangan. Dibawalah sama Terah ke Haran. Mati juga itu Terah di Haran, saudara. Dan karena nasib, Lot ini terpaksa ikut dengan Abram dan Sarai. Karena Nahor tetap tinggal di Ur Kasdim. Nggak ada pilihan, saudara. Dia cuma ikut. Ayatnya bilang begini, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut. Jangan sekedar ikut-ikutan. Ini sebelumnya ayatnya berkata sebuah Tuhan panggil Abram dan ada sebuah perjanjian yang ajaib. Saya nggak bahas tentang Abram. Tapi saya berkata, menurut saya seharusnya Lot ini adalah orang yang paling diberkati. Loh, saudara berjalan sama seorang pemegang perjanjian, pemegang sumpah, lebih dahsyat daripada Mordekai, saudara. Lebih dahsyat daripada Boas. Betul nggak? Waktu saya merenungkan Tuhan, walaupun saya yakin saudara pernah dengar cerita tentang Lot berkali-kali, tapi waktu saya renungkan Tuhan, ini mestinya orang yang paling bisa menikmati privilege, hak istimewa. Anak sebelum Abram. Oh, sebelum Ismail dan Ishak, ya. Jadi menurut saya ada hubungan khusus juga antara Abram dengan Lot. Nanti kita akan lihat juga. Berkali-kali Abram menyelamatkan, berdoa, tapi Lot nggak tahu, saudara.
karena dia cuma pengikut. Saya berdoa hari ini, jangan saudara sekedar menjadi pengikut. Jadilah orang yang masuk dalam perjanjian. Jadilah orang yang terkoneksi dengan perjanjian. Saya bersyukur. Saya sangat bersyukur. Terkoneksi dengan Pak Yusak, dengan Bu Iin, Ibu Iren Coach. Ya, dengan istri saya juga jadi menantu pendeta, saudara. Loh, saya ini sekali lagi tadi apa latar belakangnya? Nah, begitu. Dukun lah, saudara. Bisa mengerti. Nah, mungkin kondisimu tidak ideal. Saya cuma melihat bagaimana Tuhan itu memberi kesempatan kepada setiap orang. Kadang-kadang saya berkata, Tuhan, seandainya ayah saya baik banget, ibu saya juga sangat baik, ibu saya sih. Mungkin saya nggak jadi orang Kristen, saudara. Dan saya tidak ada di sini hari ini. Jadi buat saya, ini bagaimana Tuhan merekayasa. Seandainya Lot mengerti. Bahwa karena Terah itu adalah penyembah berhala. Yosua 22 kalau nggak salah berkata. Terah itu penyembah berhala. Kalau Terah tidak mati, dia ikut Terah, dia akan jadi penyembah berhala. Nah, kata Lot artinya covering, atau dia di dalam tudung, atau dia dibungkus rapat, saudara. Dibungkus rapat. Saya tulis di situ. Nanti ada keturunannya Lot, namanya Rut, itu orang Moab. Orang Moab, nanti ada ayatnya dikatakan di ulangan, orang Moab, orang Amok tidak boleh masuk ke jemaah Tuhan selama-lamanya. Tapi ada Rut yang terkoneksi, kita tahu dengan Naomi. Tapi ini Lot, saudara. Kalau Lot seandainya masuk dalam tudung dan bukan sekedar ikut, dia mengerti esensinya, ceritanya akan berbeda, saudara. Ini menurut saya kesalahan pertama dari Lot. Nanti saudara akan lihat semakin mengerikan. Pilihan dan responmu dan saya itu sangat-sangat berdampak. Jauh melampaui yang saudara dan saya pikirkan. Apalagi kalau sudah jadi pemimpin, jadi second layer, jadi leader. Mau tidak mau ada standar yang Tuhan minta. Oke. Next. Nah, waktu itu Lot masih ikut sama Abram. Nah, ayatnya bilang begini, saudara. Adapun Abram, apa saudara? Sangat kaya. Abram sangat kaya. Banyak ternak, perak, dan emasnya. Juga, nah kata juga ini menarik. Artinya begini. Karena Lot ikut sama Abram, Lot dapat kecipratan. Tahu kecipratan? Ya, dapat berkat juga, walaupun tidak sebanyak Abram. Karena dikatakan yang ikut, sekali lagi ditulis, yang ikut bersama-sama Abram mempunyai domba. Nggak dibilang banyak, saudara. Nggak dibilang sangat kaya. Karena sekali lagi dia cuma mengikut. Loh, saya selalu aminkan kalau ibu berkata, kalian harus 2 kali lebih besar. Amin. Saya aminin dulu aja, saudara. Kenyataannya belum, nggak apa-apa. Kenyataannya banyak hal belum. Itu hati seorang ibu. Mau saudara dan saya lebih besar, lebih dahsyat, lebih hebat. Saya yakin Abram juga sama. Tapi sekali lagi, Lot yang ikut ngekor, tapi tidak mengerti esensinya, bahwa dia harus terkoneksi dengan Abram. Pastikan saudara ini terkoneksi, saudara ya. Ada di unit, ada di pasukan. Ya. Jangan sekedar datang ke sini, sudah tidak berdiri di pasukan, nikmat hadirat Tuhan, begitu pulang lakukan seperti biasa. Itu namanya pengikut. Kita mau masuk masa yang ajaib. Masa percepatan, tadi dikatakan bulan Agustus itu udah dekat, saudara.
10 hari lagi. Gemakan 2 kali sehari. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak. Nah, saya yakin kita akan diberkati. Sekarang gedung aja dibangun lagi, bentar lagi padat lagi. Kurang lagi, ya. Tapi ini jangan ada perkelahian. Ya, biasanya yang ribut itu yang di bawah, saudara. Semoga di atas enggak, saudara. Semoga di atas enggak. Tapi yang di bawah itu seenggaknya ribut. Ya, tapi yang di atas mari kita mendidik yang di bawah, menghargai apa yang Tuhan beri, menghargai perjanjian. Ya, Ibu pernah khotbah, seandainya Lot ini ngerti bahwa dia diberkati karena dia terkoneksi dengan Abram, dia akan tegur tuh anak buahnya. Kita ini diberkati karena kita ada di sini. Amin. Dalam diskusi saya dengan ibu, ya kenapa ya kita menikmati, kita diberkati, tapi di bawah ada orang yang sudah bukan bertahun-tahun, sudah berpuluh tahun. Pergulatannya masih sama. Walaupun saya satu sisi ada, itu melahirkan sebuah disertasi sebenarnya. Sudah tahu disertasi saya? Saya ini kurang lebih 10 tahun jadi direktur sekolah. Jadi menurut saya tidak ada, waktu itu nggak tahu sekarang, tidak ada unit seintensif unit sekolah. Maklum pemimpinnya ahli kitab, saudara. Setiap pagi devotion, setiap bulan menghafalkan ayat. Jumat pernah kami buat setiap Jumat ada khusus seperti kebaktian khusus. Saudara, bukan nggak dilawat. Dilawat, belum lagi retreat setahun 2 kali. Sabtu Minggu di sini. Saudara kurang apa? Tapi saya menemukan setelah saya bahkan di STT ada orang-orang yang pergumulannya masih sama. Lagunya nggak berubah, aku masih seperti yang dulu. Ini masalah besar. Ya ada banyak faktor ya. Kalau saudara mau detailnya, bacalah disertasi saya. Nanti saya buat buku, saudara. Sebentar lagi akan dibuat buku. Ya. Nah, disinilah awal kita tahu seorang pengikut. Ketika diberkati, ketika diurapi, ketika sukses. Abraham berkata, baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Rut menghadapi yang sama, pulanglah anakku. Elisa ngalamin yang sama. Sudah, tinggallah di sini. Tuhan suruh aku ke Yeriko. Tuhan suruh aku ke Betel. Lot menghadapi yang sama, saudara. Pisahkan dirimu. Kita ini kerabat. Tapi sekali lagi, kalau seandainya Lot mengerti esensinya, pentingnya terkoneksi dengan Tuhan dan pemimpin, dengan orang yang punya perjanjian, dia akan berkata, mungkin dia akan tersyukur. Nggak tahu panggilnya om atau papa, saya nggak tahu panggilnya apa. Dan dia berkata, tolong jangan biarkan aku berpisah. Biarkan aku membenahi para gembalaku. Kan harusnya begitu, saudara. Nanti saudara akan lihat, ini menuju sesuatu yang mengerikan ujungnya. Next, saudara. Tadi yang gambar itu kan gambarin ini, saudara. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Saudara, kalau saudara pegang pertanian tahu, saudara nggak bisa buat pertanian tanpa air. Itu mustahil. Mau hidroponik, mau apapun, mau padang gurun, drip teknologi, saudara butuh air. Jadi air itu sebuah kebutuhan. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu, sebab dia melihat yang kelihatan, yang dia pikir baik,
Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Lalu berangkatlah ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ini awal, saudara. Awal yang paling mengerikan. Berpisah. Kecuali kalau Tuhan suruh dan pemimpinmu blessing, itu beda, saudara ya. Beda, itu beda banget. Jadi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Nanti kita akan belajar. Saya pelajari itu arti kata Sodom, Gomora, Bela, Zoar, itu mengerikan semua, saudara. Dan mungkin ini hal-hal yang kita harus buang dalam hidup kita. Pertama adalah cara melihat, cara menilai, cara merespon. Saya sudah kasih contoh. Itu momennya sedikit, saudara. Kalau sempat doa, sempat berpikir lama, itu gampang. Lebih mudah. Tapi di momen-momen sedikit, kalau kita tidak belajar hari lepas hari, mengerti kefragilan, kerapuhan kita. Saudara dan saya ini rapuh. Kalau bukan Tuhan yang menopang. Kalau bukan minta Tuhan, please, sumpah holy forever itu. Mereka yaksa aku selalu tepat. Sumpah Yahweh itu, biarkan ciptaan baru yang di dalamku ini termanifestasi. Makanya saudara, saya ini banyak dengarkan dulu. Sekarang dia agak jarang. Khotbahnya Pak Yusya bilang, makin hari saya makin ngerti baru sekarang, saudara. Beliau selalu berkata, tidak bisa kok Tuhan. Tidak bisa, ora iso apa toh Pak. Kalau bukan Tuhan tuh nggak bisa. Kita ini harus membangun sebuah mental, sebuah sikap, benar-benar makin tergantung dengan Tuhan. Masalahnya kita juga harus merespon cepat, karena kita masuk percepatan. Abraham menetap di tanah Kanaan. Kenapa? Pilihannya karena iman. Karena dia nggak bisa lihat, karena tepatnya dikatakan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Bagaimana melihat, saudara? Nggak kelihatan, itu tempat yang ia nggak tahu mau kemana. Dan kita kan maunya yang, wah ini bagus nih, ini benar nih. Make sense, masuk akal. Saudara, saya cerita sedikit. Waktu saya memutuskan untuk full time, itu nggak masuk akal, saudara. Itu posisi sudah enak, gitu, baru enak-enaknya. Tuhan berkata, ini waktunya. Percayalah itu bukan keputusan mudah. Dan waktu itu seingat saya, Mahanaim dalam kondisi mengalami masalah besar. Kasus perumahan. Dan itulah momen yang paling tidak baik untuk masuk. Tapi sekali lagi karena iman. Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saudara dan saya kan maunya, mau kemana? Nanti bagaimana? Itu nggak perlu iman kalau sudah tahu semuanya. Ya betul ya, kita kan maunya jelas. Kalau dipanggil, saya dapat apa? Loh ibuin jelas, kalian nggak dapat apa-apa. Bahkan hari itu saya masih ingat, semua yang mau keluar, silakan keluar. Saya sudah tidak bisa memberikan PK. Saya, angkatan saya ngerti lah itu ya. Itu history maker itu. Saya cerita sambil saudara coba merefleksikan hidup saudara. Saudara, kita tidak punya banyak waktu. Tetapkan hatimu. Tadi Pak Jo berkata, tanya Tuhan, sejujurnya ya, sejujur-jujurnya. Cek Google lebih cepat dari tanya Tuhan. Makanya kalau khotbah dikasih tema itu saya suka. Tapi kalau ditanya, terserah Pak Luki, nah itu. Saya harus berdoa, saudara. Tapi itu baik. Itu baik. Itu melatih kita menantikan Tuhan. Mendengarkan Tuhan. Maka itu menjadi genuine, asli. Bahwa kamu mengandalkan Tuhan. Ya toh, dengan semua kita hidup di zaman informasi,
kita kehilangan intimasi. Betul? Betul, saudara. Semua kadang-kadang saya sama istri saya aja WA-an kok, bukan ngobrol. Dengan semua channel yang ada kita kehilangan intimasi. Saya berdoa dengan kecepatan, dengan semua berkat, dengan semua pelayanan yang mungkin akan semakin banyak. Jangan kita kehilangan intimasi. Jangan kita kehilangan yang namanya cara pandang Tuhan. Itu saya bicara buat diri saya juga. Karena baru terjadi. Hal kecil, tapi jangan sampai jadi hal besar. Oke, kita lihat sekarang tentang Sodom, saudara ya. Next. Adapun orang Sodom sangat jahat. Alkitab berkata apa? Sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ini contohnya saya ambil beberapa ya. Ketika mereka bersiap-siap untuk tidur, jadi Lot dan istrinya dan 2 malaikat datang, siap-siap buat tidur. Orang-orang laki di kota itu berteriak-teriak kepadanya. Mengepung rumah Lot, kecepatan. Di kota itu orang-orang Sodom, tua maupun muda. Ini sudah kerusakan generasi, saudara. Tua dan muda suka sodomi. Ini kondisinya. Ya. Mengepung rumah Lot, mereka berteriak-teriak kepadanya, bawalah keluar orang-orang itu supaya kami dapat, apa saudara? Memperkosa mereka. Ini cuma gambaran sedikit. Kalau sudah baca Talmud, baca literatur lain, kondisinya lebih mengerikan. Tapi pandangan mata Lot tidak bisa tahu, tidak bisa melihat kengerian yang ada di Sodom dan Gomora. Bahkan terakhir yang saudara lihat oasis itu adalah kota Zoar sebenarnya. Kota Zoar itu terkenal punya pohon kurma dan ada oasis. Make sense, logis memilih Zoar. Pegunungan itu kayak tadi, saya coba cari, artinya belum ketemu, tapi simpel aja logikanya. Kalau saudara dekat Laut Mati, gunungnya kan gundul semua begitu, saudara. Nah, ini arti-arti namanya. Jadi bahwa raja itu berperang melawan Bera. Bera itu artinya son of evil. Anak kejahatan. Sodom itu artinya burning, pembakaran, saudara. Jadi ini anak kejahatannya makin menggila kan, betul ya? Makin dipanasin makin menggila. Birsya, Raja Gomora. Birsya itu artinya iniquity. Ini kota penuh iniquity, kelemahan manusia, kedagingan manusia. Gomora itu artinya reruntuhan, tumpukan reruntuhan. Nah, Bela itu atau kota Zoar artinya kehancuran. Nanti ada saudara lihat ujungnya. Bahwa Lot itu ujungnya betul-betul kehancuran. Zoar itu artinya minder, saudara. Wah, ini saya bilang, wah ini gawat ini. Saya beresin keminderan lebih banyak lagi. Karena keminderan itu membuat kita, menurut saya salah satu kenapa saya ngomong Inggris adalah, saya minder takutnya bahasa Inggris saya nggak sempurna. Memang nggak sempurna. Itu perlu diapain? Ya, semua iniquity, kelemahan itu bukan alasan, saudara. Amin. Kelemahan itu perlu dibenahi, diberesi. Apapun. Oke. Nah, saudara, next. Di perjanjian baru dikatakan begini. Karena Lot tinggal di Sodom. Dikatakan begini. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ketika hidup kita tidak mengikuti hukum kasih karunia Tuhan, kita juga melihat itu. Saudara, kita berkata terus-menerus menderita. Itu melelahkan, itu menindas, itu menyusahkan, itu menguras tenaga, itu menindas dengan kejahatan, itu membuat masalah. Saya mau berkata apa? Kalau engkau masih ada di satu situasi, atmosfer yang penuh dengan dosa, tinggal di situ, lari. Karena itu menyiksa engkau. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu sehingga jiwa
yang benar itu tersiksa, tormented bahasa Inggrisnya. Saudara, kita ini harus bangun kebencian akan dosa, karena itu menyiksa. Itu menindas. Itu menguras setiap urapan, bahkan bisa menghabiskan urapan dalam itu. Saya nggak mau berkhotbah tanpa urapan Tuhan. Itu berat, saudara. Bahwa hidup kudus itu enak dan nikmat. Kok nggak ada yang amin? Saya kasih kesempatan kedua. Hidup kudus itu enak dan nikmat. Karena itu holy forever. Kudus itu, saudara, jangan pikir nggak boleh sentuh ini, nggak boleh sentuh itu. Lo ibu-ibu nonton Netflix kok nggak masalah. Saya nonton Netflix masalah. Karena sukanya yang minim-minim. Bisa nangkap maksud saya? Ini bukan masalah ritual. Ini masalah matamu fokus sama Tuhan. Hatimu terarah sama Tuhan. Hidupmu menyenangkan Tuhan. Engkau mungkin bisa main golf sambil menyenangkan Tuhan. Bisa saja. Tapi ada yang main golf karena caddy-nya asik-asik. Itu kan tipis, saudara. Bisa nangkap. Jangan biarkan ada di Sodom. Jangan biarkan ada di Gomora. Saya bukan bicara sodomi, saya bukan bicara LGBT, saya bicara atmosfer. Itu sebabnya kenapa setiap pagi mungkin kita masih rajin SMA, rajin ciptakan sesuatu. Karena kalau kita biarkan dosa mengintip, dia akan mentormen, menyiksa. Ya, lanjut. Dikit lagi. Boleh slide berikutnya. Nah, singkat cerita, ini raja Sodom dan sebagainya, perang, saudara. Dan katakan begini, segala harta benda Sodom dan Gomora, beserta segala bahan makanan, dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi. Perhatikan, sebab Lot itu diam di Sodom. Dulu dekat Sodom. Kenapa dekat Sodom? Di situ banyak air dan bisa jualan ternak di kota Sodom. Lama-lama tanpa sadar mungkin bergeser tinggal di Sodom. Sodom artinya apa tadi? Sun. Atau bukan ya? Sodom apa namanya? Sodom artinya kebakaran. Ini hatinya Abram. Keren menurut saya. Abram ini keren. Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan. Maka dikerahkannya orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu. Juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Saya tanya, Lot kembali kemana? Kalau saudara ini sudah ditolong sama orang, dari kondisi jadi tawanan, semuanya habis, ada Abram yang sudah merisikokan dirinya, silakan balik kemana? Abraham. Tapi Lot kembali ke Sodom. Dia sudah, menurut saya sudah terikat dengan Sodom. Nanti saya akan lihat bahwa malaikat ini harus mendesak dia, saudara. Sudah nyaman di Sodom. Hati-hati, saudara. Kadang-kadang ada kondisi, keadaan yang membuat kita nyaman. Itu bisa hal yang baik, bisa hal dosa. Kalau kita tidak flee, lari, kita akan nyaman dengan itu. Sekali lagi itu, bahasa The Message-nya dikatakan kenyamanan itu membunuh. Jadi bersyukurlah kalau punya panglima sering mengganggu kenyamanan saudara. Siapa yang bersyukur? Lumayan, nggak sampai setengah. Karena sekali lagi manusia suka yang nyaman. Tapi nyaman jadi suka jangan disebut. Saya berkata Lot ini tidak punya gratitude, saudara.
Menurut saya. Karena saya tidak temukan satu kalimat pun. Lot ini datang sama Abraham, terima kasih. Gitu. Nggak ada. Alkitab tidak menceritakan. Dia tetap tinggal di Sodom. Saudara, saya yakin saudara ini dan saya banyak terima kemurahan Tuhan. Banyak terima kebaikan Tuhan. Banyak terima pertolongan Tuhan. Di pelayanan, di Mahanaim, dimanapun. Tapi seringkali kenyamanan, kesakitan, iniquity tadi dikatakan. Kehancuran. Itu membuat kita betah tinggal di sana. Dan kita kehilangan ucapan syukur. Satu hari saya bicara sama Pak Kolmi. Dia berkata begini, sebenarnya waktu Pilar disuruh pegang sumpah bintang, saya berpikir masa cawanya cuma mengucap syukur. Tapi banyak orang ternyata tidak bisa mengucap syukur. Engkau tidak bisa mengucap syukur untuk setiap oksigen yang kau bisa hirup. Engkau tidak mengucap syukur saat bisa pipis. Kenapa saya ngomong pipis? Kakek saya meninggal nggak bisa pipis. Ibu saya meninggal terakhir nggak bisa pipis. Jadi kalau kita bisa pipis saja, saudara harus bersyukur. Pak Yusak waktu di rumah sakit, cuma ngucapin apa? Terima kasih Tuhan. Dalam segala kondisi. Tapi kita lihat, ini sudah ditebus, diselamatkan dari tawanan, saudara. No gratitude. Saudara dan saya kan sudah bebaskan dari tawanan dosa, dari tawanan kematian. Kita tidak punya alasan untuk tidak punya gratitude. Gratitude itu lebih tinggi dari berterima kasih. Gratitude itu apapun kondisinya kamu tahu, kamu orang yang diberi kasih karunia. Tidak ada alasan. Next. Ya, kita tahu kejahatan Sodom dan Gomora begitu mengerikan sampai jadi sebuah keluh kesah, ya. Saudara bisa baca ceritanya cukup panjang, tapi saya ambil poin-poinnya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Oh, nggak ada kejadian, itu terusnya dihapus. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi, jadi dua malaikat pergi, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Abraham tahu Lot tinggal di Sodom. Abraham datang dan mendekat dan berkata kepada Tuhan. Ini kita tahu ceritanya. Abraham bersyafaat bukan cuma buat kota Sodom. Sebenarnya nggak berhasil menurut saya. Tapi Tuhan menghargai bahwa ada pribadi yang dicintai oleh Abraham di kota Sodom. Namanya Lot. Abraham ingat Lot, saudara. Orang yang pernah ikut sama dia. Tapi berpisah. Orang yang sudah dibebaskan dari tawanan. Tapi balik ke Sodom. Dan sekarang Sodom mau dibinasakan. Next. Cepat saja ya, sudah jam 10. Ngeri ini saudara. Nyaman dan berlambat-lambat. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Anggaplah sore jam 6 gitu ya. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Jadi dia ini pemimpin di Sodom. Yang duduk di pintu gerbang itu pemimpin, saudara. Dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Masih tajam, bisa mengenali malaikat Tuhan. Karena dia sujud, bukan sekedar, mari datang, enggak, dia sujud. Lanjut, loncat ayat 13 dikatakan, dan kami akan memusnahkan tempat ini. Karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Jelas ya message-nya? Kota ini akan dimusnahkan. Kota Sodom maksudnya, bukan kota ini, bukan. Sodom dan Gomora. Ya. Sebab bayangkan, itu petang ya.
Ayat 15, ketika fajar telah menyingsing. Berapa lama kira-kira? 12 jam. Atau kalau fajar, dikatakan fajar dengan matahari terbit itu kalau di ekuator sekitar 70 menit. Jadi anggaplah 10 sampai 11 jam. Ngurusin Lot ini loh saudara. Karena malaikat ini nggak bisa musnahkan Sodom Gomora kalau Lot belum keluar. Itu dahsyatnya sebuah doa syafaat. Walaupun sekali lagi cawannya nggak cukup. Kedua malaikat itu mendesak Lot, bayangkan, perlu didesak, saudara. Mau diselamatkan aja perlu didesak. Supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati, lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika apa saudara? Iya berlambat-lambat, dengar ya, Agustus percepatan. Gak bisa berlambat-lambat. Didesak, disuruh bersegera, masih berlambat-lambat. Maka ini Pak, maka tangan istrinya, tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Di satu sisi menurut saya ini seperti sumpah ya, merekayasa, diseret, ditarik. Kalau saudara dapat sumpah dan misalnya orang dapat sumpah dan berlambat-lambat, Tuhan akan seret, Tuhan akan tarik kalau dapat sumpah. Menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Ini fajar menyingsing ya. Berarti fajar menyingsing itu gini, mataharinya belum terbit tapi sudah mulai terang tuh fajar menyingsing. Saudara ikutin time frame-nya. Waktunya nggak lama loh saudara. Ternyata Zoar itu nggak jauh-jauh amat. Ya, next. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang dari malaikat itu, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah kemana saudara? Pegunungan. Nah saudara, yang saudara lihat tadi gambarnya nggak enak. Tapi arti kata pegunungan itu artinya promosi. Tuhan tuh mau kasih promosi sama Lot. Udahlah kamu jangan tinggal di Sodom aku hancurin. Jangan di Zoar, jangan di 5 kota itu yang akan aku hancurkan. Naik ke pegunungan. Karena itu artinya promosi. Tapi sekali lagi, untuk diselamatkan aja perlu didesak. Perlu dibuat segera. Dia berlambat-lambat, dia perlu ditarik sama malaikat. Mungkin kita perlu itu buat orang di luar, paksa mereka masuk ya. Seperti itu. Tapi saya berdoa kalau saudara ini pasukan terdahsyat, sudah tidak zaman seperti itu. Harus bersegera. Coba, saudara dalam kondisi mau diselamatkan, ini mau dihancurkan, masih bisa nawar, saudara. Saya bilang, Tuhan kok bisa ya? Bisa ya? Saya yakin, jangankan malaikat, ibuin bilang, cepat ya, saya pasti cepat kok. Saya nggak mungkin nanti ya Bu, saya lagi mau ke toilet dulu, saya mau makan dulu. Nggak bakalan, saudara. Mungkin pipis pun ditahan. Tapi ini Pak, saya nggak ngerti loh saudara. Waktu saya baca saya nggak ngerti. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuhanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikarunia belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku. Padahal janjinya saudara, dia tidak bisa lepaskan bencana kemusnahan sebelum Lot keluar. Saya sempat cari kata flee. Sebenarnya lari itu flee. Bukan lari maraton, lari santai, bukan flee itu. Kalau orang dikejar anjing gila, tuh larinya kayak gitu. Gitu. Wus, 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 wus. Ya, bablas anginnya. Ya, gitu. Larinya seperti itu. Silakan terjemahkan Bapak Jone. Di Alkitab itu, pertama, flee dari percabulan. 1 Korintus 6, ini tambahan saya. Flee dari berhala. Kalau berhala itu gampang. Bahasa Belandanya gini, afgoden. Segala sesuatu yang menjauhkan Tuhan dari hidupmu, itu berhala. Apapun jenisnya. Ya, flee dari nafsu anak muda. Anak-anak muda, jangan merasa dirimu kuat. Lari kalau ada yang minim-minim.
Flee dari cinta akan uang. Kalau nggak ada uang, mari cukupkan dirimu dengan apa yang ada dan bekerja lebih keras. Bangun imanmu, jangan pinjol, nanti sudah benjol. Amin. Flee itu artinya melarikan diri, lari menjauh, mencari keselamatan, menghindar, menghilang. Saya nggak tahu nih, udah 3 minggu, saya tiap hari diteleponin orang, saudara. Saya nggak pernah angkat. Karena saya tahu itu spam. Teleponin, waduh, sehari itu bisa mungkin lebih dari 12 kali, saudara. Saya cancel. Karena ciri-ciri orang yang mau cari marketer ya, saya nggak tahu lah itu siapa. Begitu tuh, nomornya ganti-ganti sedikit ketahuan kan. Udah saya blok, cari lagi yang lain, nah ketahuan bener. Berarti ada something, saudara. Lari ke pegunungan, artinya perlu usaha. Perlu mengejar panggilan saudara dan saya. Keluar dari kenyamanan. Masuk dalam panggilan Tuhan. Masuk dalam perjanjian. Bahkan masuk dalam sumpah yang Dia sedang tawarkan buat kita. Next. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat. Kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil. Saya ini dulu sukanya yang kecil-kecil. Kecil enak lah. Tapi kalau sudah kecil, dapatnya juga kecil. Nah kalau saya punya pelayanan cuma 10 orang, ngapain Tuhan kasih 1 miliar? Betul nggak? Ya wajar lah kalau Mahanaim dapat sebulan, kalau ini normalnya 7-8 miliar. Pelayanannya besar. Saya bicara apa? Kalau saudara mau besar, larilah ke pegunungan. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara, saut malaikat itu kepadanya. Baiklah, mungkin ini nggak ada di Alkitab. Mungkin malaikat itu tarik napas gini. Lu nggak tahu yang disiapin di atas gunung. Mungkin ya. Saya nggak dapat penglihatan apa-apa soalnya saudara ya. Dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Jadi sampai hari ini kota Zoar masih ada, karena permintaan dari Lot. Cepatlah, sekali lagi disuruh cepat, larilah ke sana sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Perhatikan, matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Tadi fajar telah menyingsing. Sekarang matahari telah terbit. Kira-kira cuma 70 menit. Zoar itu. Karena Zoar itu memang harusnya dibinasakan. Oke. Next. Menurut saya ini juga termasuk yang saya harus berurusan. Adalah jangan sampai kita terjebak memilih Zoar. Hal yang kecil, hal yang mudah, hal yang gampang. Bukan berarti hal yang mudah sudah buat susah, bukan. Artinya berani nggak ambil tanggung jawab. Berani nggak sebagai pemimpin, this my fault, ini kesalahanku. Saya bertanggung jawab. Nunjuk orang itu gampang, saudara. Tapi nunjuk diri sendiri itu susah. Ini akhir yang menyedihkan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota lembah Yordan. Perhatikan, menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Jadi Sodom mungkin ya, dia pindah ke Gomora. Pindah lagi ke apa namanya, ada 5 kota sudah. Dan terakhir dia tinggal di Zoar. Maka Allah ingat kepada Abraham. Kalau ini padahal belum punya koneksi perjanjian loh saudara. Saya nggak bayangkan ceritanya akan berbeda kalau Lot ada di tudungnya Abraham. Wah, itu akan keren buat saya. Akan keren. Lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Nah, akhirnya begini. Pergilah Lot dari Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Tetap tuh ujungnya dia ke pegunungan, saudara.
Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Saya nggak tahu, ada banyak alasan, saudara. Dikatakan beberapa komentator itu berkata begini. Karena di Zoar, dia baru kehilangan istrinya. Istrinya yang menjadi tiang garam. Dan di Zoar dia tahu juga jahat. Nggak ada yang dia kenal di situ. Jadi dia emosionalnya capek, nggak punya partner untuk memutuskan. Dia memilih masuk ke gua beserta kedua anaknya, menyembunyikan diri. Nah, saudara, kata next, setelah ini saya dua lagi selesai. Kata Zoar menurut sejarah adalah oase dengan pohon kurma, balsam, ya. Dan pegunungan artinya promotion. Kata yang sama dipakai ketika Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di mana saudara? Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi bicara gunung, bicara promotion, bicara juga penyediaan Tuhan. Tapi sekali lagi kita harus menaiki gunung itu. Seandainya hanya dengan mengangkat tangan, terima. Saudara terima, saya yakin saudara sudah kaya semua. Saudara sudah diurapi semua. Saudara sudah kudus semua dan hebat. Masalahnya nggak begitu, teman. Ada gunung yang harus kamu naiki. Mungkin ini memberatkan saudara, tapi itu kebenaran masalahnya. Walaupun sebagai pewaris kita akan bayar lebih murah, tetap ada yang harus dibayar. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar. Sudah bayangkan, masakan bergemuk, anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur tua yang disaring endapannya. Wow, perjamuan Tuhan itu adanya di atas gunung. Nah, saudara, kata gua dari yang Lot tersembunyi itu ngeri banget, saudara. Artinya gelap pasti, tapi akar katanya dibuat telanjang. Habis, saudara. Ketelanjangan diekspos, tersingkap semuanya. Akhirnya apa? Terjadi incest, saudara tahu ya? Zaman itu masih boleh sih sebenarnya, belum ada hukum Taurat. Tapi ini hasilnya. Seorang Amon atau seorang Moab, janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Istrinya hilang, mati. Hartanya hilang, kekayaannya hilang. Bahkan generasinya pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Pilihan dan respon itu menentukan. Terakhir, slide terakhir. Sudah pilih yang mana? Siapa pilih pegunungan? Pilih Tuhan. Tuhan ada. Ya. Konsekuensi dari pilihan yang salah berdampak bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga orang-orang yang kita cintai dan generasi berikutnya. Walaupun kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Sebab itu Tuhan berikan sama kita 7 sumpahnya yang ajaib. Amin. Mari kita berdoa.